Lu pernah mikir nggak sih bahwa memang bener nih ada omongan yang kalau orang suka bergibah itu seperti makan bangkai saudara sendiri? Lu pernah ketakutan nggak sih sama hal itu? Kagak. Selamat datang di Seks, seputar keresahan sama-sama. Sama gue Danet Gustama dan ada ini Jesse Pinkman. si mulut sampah, Jesse Pinkman baru saja menyelesaikan Breaking Bad ya? Breaking Bad. Enggak, kemarin gue baru banget nyelesain Narcos. Gue langsung jatuh cinta sama Pablo Escobar, kayak Pingin jadi dia? pengen kayanya aja. Tidak mau jadi gembong narkoba aja, gila serem. Tapi kalau narkoba di Indonesia menurut lu gimana sih? Narkoba di Indonesia mah Enak. gue nggak pernah nyobain narkoba secara, Iya. maksudnya itu ya, maksudnya kalau ngelihat kasusnya, gue pikir di Indonesia tuh brutal. Ternyata kalau pas gue nonton si Narcos itu, kayaknya nggak ada apa-apanya Indonesia dah. Karena mungkin gak ada yang dokumentasiin kali. Oh iya mungkin ya. Kayaknya tidak segila Pablo Escobar dah di Indonesia, kayaknya nggak ada kali. Yang sampai Ya itu teroris segala macem. Ada nggak sih? yang katanya mati tiba-tiba tapi nggak jelas itu Freddy Budiman. Waduh, Ya kan tau kan lo ceritanya? gue nggak tahu ceritanya. Tapi Jadi katanya dia gembong segede pak. Kata dia Escobar Indonesia. anjing, jadi Escobar ada di mana-mana. Terus dia dihukum mati tapi peti matinya nggak pernah dibuka karena nggak ada yang lihat dia mati apa enggak. Gitu katanya gitu. Freddy Budiman. Nah, seperti biasa memulai itu gue ada sotoy points tentang si Narsum. Sotoy points gue tentang Arya adalah pertama tuh hatinya lembut banget. Bener. Arya itu hatinya lembut, ntar kita bahas kenapa. Kedua, tapi otaknya liar. Yang ketiga, Arya itu super lupaan, ya. Lupaan banget ya. Tapi Arya itu orangnya lupaan. Dulu pernah ya, Stand Up Fest 2015 ya. 2015. Dan terakhir 2015 kan. 15. Gue naik taksi nih sama Arya nih. Pas turun, handphonenya ketinggalan. Gue kantongin aja. Naik taksi waktu itu. Gue bilang, ya handphone lo mana? Ya Allah, wow. Itu setelah beberapa jam kayaknya. Gue naik taksi sama Bang Danet ke Stand Up Fest, turun aja. Terus gue ngobrol, bercanda. Lu nggak nanya Bang, seingat gue. Iya. Gue sadar sendiri lama-lama, HP gue mana ya? Wah, gue panik, anjing mana HP gue nih? Gak tau dikantongin sama Bapak Danet Gustama. Ya gue emang lupaan banget. Ya kenapa sih lo suka lupaan gitu? Gak tau Bang, sering banget gitu. Handphone gue tuh paling sering ketinggalan. Di open mic Jakut pernah ketinggalan. Gue udah cabut, dipanggil sama mbak-mbaknya. Gue kesel, apaan sih nih mbak-mbak? Mas handphonenya? Oh makasih mbak, makasih. Sering banget dompet segala macem, sering banget ketinggalan, nggak tahu kenapa. Tapi lupaan sama barang doang? Sama orang lupaan nggak? Sama orang nggak pernah lupa, gue selalu inget kok orang-orang. Semua orang yang pernah deket sama lo pasti lo inget ya? Ingat lah kan, pernah deket, pasti ingat. Nggak pernah tiba-tiba, kadang kan ada orang kayak gitu, terkadang gue pun suka kayak gitu kalau mungkin karena kelamaan, pernah deket di hati tapi ketemu, ih siapa namanya lupa gue gitu, pernah nggak sih lo kayak gitu? Kalau sama temen lama yang nggak deket-deket banget, sering banget. Sama mantan? Mantan nggak pernah lupa, pasti ingat namanya. Ini karena ya inget lah. Kalau gue bilang gue lupa mantan gue bohong gitu. Siapa namanya kalau bisa disebut kalau nggak lupa? Jangan disebut lah. Tidak usah disebut kalau itu. Yang penting inget aja. Yang penting inget aja, terlalu bahaya ya? Terlalu bahaya. Lo kategorikan diri lo playboy nggak? Nggak kan lo udah... Ya kita mesti nanya-nanya dong ya? Iya. Ada nggak? Maksud gue, lo kalau ngitung ya, lo kan tahu ya kategori playboy itu kayak apa gitu kan? Iya. Lu ada di dalam kategori playboy itu, kalau dinilai antara 1 sampai 10, nomor lo berapa? Gue bukan playboy gue. Gak mungkin. Daripada gue paksa sebut nama mantan. Lah kan kalau pacaran mantan, kan playboy itu definisinya apa playboy? Playboy itu bisa banyak macam-macam. Lu gampang berganti hati. Ya. Atau pas lagi punya pacar, lu punya pacar lain atau punya gebetan lain. Lu nggak pernah tuh kayak gitu? Tidak. Ketahuan, nggak pernah ketahuan? Enggak, gue tuh kalau misalkan begitu bukan nggak pacaran. Dulu. Maksudnya gini? Kalaupun misalkan sama cewek lain, pernah ada kejadian tapi statusnya bukan pacaran ya, memang deket-deket aja. Oh, HTS? Hubungan tanpa status. Gitu? Iya gitu, teman deket-deket aja. Selama gue belum pacaran sama dia, menurut gue masih bebas nyari. Jadi yang lain, gitu. ada HTS 1, HTS 2 gitu dalam waktu yang sama tuh pernah? Pernah. Enak? Ya mencari aja udah tuh.
Zaman dulu itu tahun Zaman 2000 2000 kagak tuh mah gua 2013 2014 gitu-gituan lah segituan. Lagi zaman-zaman mencoba ya. Lagi zaman-zaman itu kan belum pacaran, jadi buat gua kalau belum pacaran bebas deket siapa aja, belum punya hak untuk itu. Kalau sekarang nggak bisa deket sama siapapun, karena sudah ada. Sebut namanya boleh nggak? Tahu nanti dia boleh nggak tuh? Dia suka nggak mau disebut Ya namanya. udah, nanti kalau nggak boleh sama Romi ditutup. Cet. Kata aja tas dah itu. Cewek lo itu kayaknya tidak terlalu deket dengan dunia pekerjaan lo ya? Iya. Dunia stand up lah gitu. Ya. Kenapa tuh ya? Karena dia itu kalau dibilang misalkan orang-orang nggak ada yang gue introvert di Twitter terus ada orang ini bagus. Introvert siapa? Kan di Twitter kan suka banyak kayak gue introvert bla bla, tapi kalau dia tuh tipe benar-benar introvert. Si cewek gue tuh introvert. Introvert maksudnya definisinya gimana tuh? Dia itu ya udah dia tuh nggak terlalu suka bergaul banyak orang. Introvert sama pemalu beda loh. Jangan-jangan pemalu bukan introvert. Dia nggak pemalu. Dia itu introvert tuh kalau gak salah gue pernah baca adalah dia kalau punya masalah atau menghadapi sesuatu tuh bisa sendiri. iya dia gitu. Tapi bergaul kan bukan ada masalah. Gue nggak tahu, emang agak susah. Gue tuh tidak pernah memaksa Dia nggak pernah memaksa untuk bergaul ayo sama sini, dunia main. lu. Gue selalu ngajak, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Karena kalau dipaksa kan ya Itu kan yang jadi bahan apa sih roastingan si Putra sama si Welly kan pas maki-maki Arya tuh. Dia ngomongin cewek lu. Antar makanan tiba-tiba habis itu ngabur. Iya, dia tuh segitunya. Nggak tahu, dia tuh gue kalau tanya kenapa nggak mau, ya bingung cara ngobrolnya gimana. Gue bilang kan nggak harus ngobrol atau apa, tapi ya udah kalau nggak mau ya gue juga nggak pernah maksa juga sih. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan berarti benci sama yang lain. Iya. Emang kayaknya belum bisa bergaul sama orang baru aja kali mungkin ya. Dia nggak bisa bergaul sama orang baru tapi bisa bergaul sama lo yang tukang ngomongin orang ya. Itulah hebatnya saya. Itu lu kita lompat ke ini ya, ke masalah, bukan masalah, ke sesuatu yang membuat lu banyak dikenal orang lebih dari sebelumnya adalah lu jadi host gibah gitu ya. Lu pernah mikir nggak sih bahwa memang bener nih ada omongan yang kalau orang suka bergibah itu seperti makan bangkai saudara sendiri? Lu pernah ketakutan nggak sih sama hal itu? Kagak. Mantap. Karena dari dulu semua orang tanpa disadari suka bergibah, suka gosip. Gue tuh dulu ketakutannya bukan itu pas awal gibah, justru nggak enak aja ngomongin ini aman gak ya ngomongin dia gitu. Iya. Ternyata banyak anak stand up yang santai aja ya udah, jadinya ya udah. Coki tuh ngebuka jalan tuh ya. Oke, nggak buka jalan, terus kita ngomongin segala macem. Orang tadinya gue ngomongin Zari Hendrik yang tidak lucu aja. Oh yang episode 1 ya? Episode 1 tuh awalnya, duh ini Zari marah nggak ya dong main gini? Gue sampai japri kan, ternyata santai ya. Padahal tuh tidak terlalu jahat. Habis itu kan jahat semua tuh. Ya karena nggak jahat sih, maksudnya terlalu. Karena mungkin emang Zari juga menyadari juga kan, bahwa emang dia tidak begitu stand up. Cuma yang gue kaget adalah ketika nonton episode 2-nya. Kan di Gibah itu selalu ada endingnya, ada gosip yang tidak menyebutkan nama subjeknya kan. Oh, gue tuh lagi nggak di Jakarta tuh, gue lagi di Amerika. Gue nonton, si anjing. iya. Itu seinget gue. Itu siapa sih ngidein? Coki seinget gue ya. Oh Coki tak? Gue pikir dari lu. Kagak, dia tahu kan? Apa gue ya? Lupa gue, nanti kalau tanya Putra deh. Soalnya setinggal tuh 2 Putra. Gue lupa siapa pokoknya. Siapa ya gosipnya ya? Apa gue ya? Lu cerita Coki nggak? Itu? Enggak, berarti gue. ya karena kan ada lu pas kejadian itu di sini. Iya, sama dia tuh pernah ngeliat, dia tuh penasaran ngeliat tweet lu. Oh, waktu itu. Nah pas itu, iya gue inget kejadiannya ini, makanya langsung terjadilah gosip komika yang ingin muntah itu. Sampai sekarang masih bertengger tuh. Gue, tai itu, udah kita lewatin. Tapi terus, lo apa rasanya tuh ya? Maksudnya lo kan sempat mantu tuh awal Metro, lo naik karir lo, orang jadi tahu lo. Terus abis itu ikut suci, ikut suci nggak penting banget. Itu nggak penting. Cuma 2 babak, kalah sama Romi. Kalah sama lo ya? Itu ikut suci sejujurnya, karena gue memang pengen nyari uang bang. Oh, mau nyari selain pengen tahu, kan waktu itu job lagi sepi banget. Terus
Itu tahun 2017 kalau nggak salah. Terus gua harus bayar kontrakan rumah setahun. Anjing, ini duit dari mana ya? Aku bingung nih. Di TV itu udah jarang banget stand up waktu itu. Iya, udah nggak ada. Satu-satunya cara itu ikut itu. Tapi kan waktu itu sempat ini juga loh. Jadi ini host iklan, ya kan? Ya, itu siapa tuh? masih Ray Utami waktu itu. Atau Suca 2015 Kakak Ray ya? itu pertama kali kenal Ray Utami itu. Itu Kakak Ray udah keluar belum nih? nggak tahu. Gua nggak ngikutin gosip. Oke, terus? Itu mah lagi itu tahun 2000 berapa ya? 15. Nah, itu lagi mantep tuh. Masukan lagi kenceng. Tapi seperti biasa waktu itu lagi boros-borosnya. Boros ngapain? Karena kan gue tahu lu tuh tidak mabok orangnya, tidak Sama aneh-aneh, ini tidak ada- kayak Wawan. Lawan pijet mulu. Mumpung nggak ada orangnya. Itu buat di rumah aja, kebutuhan rumah gitu. Oh, emang Lumayan kenceng tuh mengalirnya tuh ser. Adalah kebutuhan beberapa keluarga. Terus itu duit gue lagi nol banget itu ikut suci niatnya bener-bener narik duit cuma 2 minggu anjing 2 juta doang gue dapet. Kata gue duit dari mana lagi nih gue cari nih. Akhirnya gue alhamdulillah dapat kerjaan itu tuh yang di Trans tuh yang apa sih? Komedi meme itu ya nggak salah. Apa gitu, nulis zaman dulu gue. Itu juga cuma 2 kali apa sekali gitu lupa. Lumayan. Nah pokoknya di titik itu duit gue udah ngumpulin duit, terus seingat gue bulan Desember itu tengah waktunya harus bayar tuh Bayar uang rumah. Anjing ya gue kurang duit, gimana caranya nih ya biar gue dapet duit ya. Gue gak pernah beribadah. Gue kira di kamar. Kalau beribadah kenapa? Enggak, gue di kamar akhirnya gini bang, gue berdoa aja gue, siapapun yang ada di sana, gue gitu-gitu doanya. Tolong bantu gue butuh uang Banget. butuh banget uang nih buat bayar. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba si komik Anus dulu ada Instagramnya belum di ban, ada yang DM tuh, terus gue dapet project itu suruh bikin komik aja, dan pas banget uangnya yang gue butuhkan. Kata gue lah, anjing aneh Ternyata banget. berdoa jalan yang bener ya. Ternyata berdoa jalan yang benar. Berdoa aja. Terus sekarang berdoa lagi nggak? Berdoa masih sering bersyukur aja berdoa di rumah. Pokoknya pas banget. Udah gitu dapet itunya ini, komiknya gambar judi online. Oh, Nggak pas jelas. sama karakter lo ya. Pas. Gak tau gue Lu merasa. mau ngelanjutin lagi sih kenapa ya komik Anus? Gue tuh tergantung mood aja bang. Gue tuh kalau dulu kan bikin komik Anus, awalnya happy aja tuh, happy, seneng gambar. Bikin terus orang seneng, ya udah lama-lama orang-orang pada menuntut, ayo mana minggu ini. Kata gue anjing. Emang bikin idenya kan susah tuh. Sebenarnya yang susah tuh idenya aja. Iya. Dulu kan gue ide lagi banyak, seminggu bisa 6 kali tuh gue keluarin komik. Lama-lama capek, ntar aja, udah gitu di Instagram di ban mulu, ya udah ntar aja lagi. Oh, Instagram di ban terus? 3 kali di ban gara-gara komiknya bokep. Akun yang sama? Akun yang gue ganti akun, Oh, gak bikin baru? misalnya udah 20.000 ke ban, bikin baru lagi 30.000 ke ban. Kata gue anjing, udah capek gitu. Oh, oke. Kalau Twitter belum, masih ada masih sekarang. Tapi udah nggak begitu aktif Nggak belum? begitu aktif. Kenapa tuh? Karena udah jadi ini podcaster. Nggak juga sih, itu gue udah nggak aktif lama banget. Nggak, iya maksud gua karena moodnya hilang gara-gara Moodnya hilang udah lama, udah kayak nggak tahu, karena dituntut itu jadi males aja kalau ini tiap minggu. Anjir, seniman banget lu ya? Iya, jadi kan bikin karena seneng-seneng, pas udah dituntut itu kayak ntar aja deh gitu. Itu juga komik gak sengaja. Gak tuh gue merasa juga karya-karya gue kayak berdosa semua.